Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu menerangkan tentang wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah. Betul ya Bu ya? Wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah. Ini kayaknya kurang adil kalau kita hanya membahas wanita ataupun istri-istri terus. Sekali-kali kita membaca tentang suami lah ya Bu ya. Ya, ini Pak Ustadz ini kok pilih kasih saja, mentang-mentang Pak Ustadznya tuh suami atau laki-laki yang dibahas istri aja terus. Kan itu. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ya. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Di dalam surat Tahrim dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina ai aqarru, tegese ngakoni sapa ladina bil imani kelawan iman. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku ngreksa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh, wa ahlikum lan ahli ira kabeh. Ai minan nisa'i, tegese saking pira-pira wong wadon, wal auladi lan pira-pira anak. Wa kuluman lan saben-saben wong yadkhulu kang mlebu sapa man fi hadal ismi ing dalam iki ahli. Ini sengaja saya sampaikan dengan makna bahasa Jawa, karena di kitab kami maknanya juga bahasa Jawa Bu, tapi akan saya translate menjadi bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian ya, wa ahlikum dan keluarga kalian, kau jaga naron dari api neraka. Jadi sebetulnya kewajiban menjaga istri dan anak, menyelamatkan istri dan anak daripada api neraka itu adalah tanggung jawab sepenuhnya terhadap suami. Jadi ibu-ibu itu besok di neraka ya, atau di surga itu kewajiban suami. Makanya kalau ibu-ibu besok di neraka itu hanya mampu nuntut kepada suami. Apalagi kalau istrinya di alam dunia tidak diajarkan dengan agama, tidak diperintahkan sholat, tidak dikasih pengertian ilmu syariat, ilmu agama, ya, tidak tahu batas-batas kewajiban seorang istri terhadap Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang istri terhadap suami.
ya. Suami tidak mengajarkan istrinya untuk bagaimana tahu sholat, bagaimana tahu tentang haid, bagaimana tahu tentang nifas, bagaimana tahu tentang wiladah, dan seterusnya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang ada pada istri, ya. Kalau suaminya tidak memberikan nasihat, tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan arahan, tidak memberikan pengertian, maka itu nanti akan digantungkan oleh seorang suami. Jadi paling enak itu adalah istri, Bu. Ya. Siapa? Saya ulangi lagi, paling enak adalah istri. Kenapa paling enak? Besok di akhirat itu kalau ada tidak benernya, istri hanya bisa menuntut terhadap suami. Dengan satu catatan, istri ketika di alam dunianya taat terhadap suami. Ya Bu ya. Jangan nuntut-nuntut saja tapi nggak mau taat. Ya. Karena apa? Karena yang berkewajiban untuk mendidik, menasehatin, memberikan pengertian-pengertian tentang ilmu agama, mengajarkan sholat, mengajarkan ngaji, mengajarkan tentang batas-batas haid, mengajarkan tentang batas-batas nifas, mengajarkan tentang batas-batas wiladah, menjelaskan tentang adanya istihadah dan lain sebagainya, itu adalah kewajiban seorang yang keras, Bu. Biar suami-suami Ibu dengar maksudnya. Biar tahu gitu ya. Bukan hanya asik nyari duit saja, ya. Taunya itu kan suami nyari duit, ya. Kalau sudah memberikan duit kepada istri itu macam besar kepalanya, ya kan? Betul nggak, Bu? Nggak mau diatur, betul nggak mau diingatkan, padahal salah, ya. Nggak mau dikasih tahu, padahal juga salah. Kewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat, ya, kajian-kajian, memberikan pengertian tentang agama itu adalah terhadap istri dan anak-anaknya. Maka seorang suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu wahai seorang laki-laki atau wahai seorang suami, ya kan, dan keluargamu, terutama istri dan anak-anakmu, kau jaga dari api. Seorang suami kewajiban bagaimana istriku besok tidak masuk neraka. Paling tidak harus sholat, ya kan, harus puasa, harus tahu haid, harus tahu nifas. Jangan gara-gara malas sholat, haid sudah berhenti bilang belum. Padahal sudah bersih, betul nggak, Bu? Ada loh seorang istri yang macam itu, ada nggak? Ibu-ibu kira-kira seperti itu nggak? Nggak ketinggalan. Asal ditanya suami udah belum, belum. Ya kan? Padahal itu alasannya malas mau sholat. Ada juga sih, itu yang di sana. Yang di mana, Bu? Yang di sana, insyaallah, kalau di sini tidak. Betul, Bu ya? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban seorang suami, sehingga hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap seorang suami atau setiap laki-laki itu adalah ibarat penggembala, ya. Ibarat apa? Penggembala. Suatu saat besok di akhirat akan ditanya tentang penggembalaannya, ya. Suami ibu-ibu ini besok akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Kau didik enggak istrimu dengan agama? Kau ajarin enggak anak-anakmu tentang sholat? Ya. Kau ajarin enggak istri dan anakmu tentang akhlak? Pernah enggak kamu ngajarin ngaji sama istrimu? Ibu-ibu pernah diajarin ngaji Quran suaminya? Enggak, Bu? Astagfirullahaladzim, Bu. Tapi jangan sampai ditukar ya, walaupun enggak nanti ajarin, nanti mentang-mentang enggak pernah diajarin ngaji Al-Quran terus ditukar suaminya, jangan ya, jangan. Nanti pulang dari sini kasih tahu ya, kata Pak Ustadz tadi, Pak, kewajiban ngajarin ngaji istri itu adalah suami. Kalau Pak Ustadz di sini hanya membantu kinerja suami ibu di rumah, ya kan, ngajarin ibu-ibu ngaji, ngajarin ibu-ibu tentang kitab, tentang tanggung jawab istri terhadap suami, ya kan.
tentang tanggung jawab istri terhadap anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Pernah nggak ibu-ibu diajarin suami batas-batas haidnya? Suami ibu ngerti nggak batas-batas haid ibu? Nggak ngerti ya? Astagfirullahaladzim bu. Kenapa nggak disuruh ngaji, maksudnya bukan nggak ditukar, nggak disuruh ngaji saja. Nah. Loh, ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok suami ibu itu di akhirat akan ditanya oleh Allah. Ya. Tentang penggembalaannya. Siapa penggembalaannya suami? Ya istri dan anak-anaknya. Ketika hidup di alam dunia, apakah istrimu hanya kamu kasih makan gitu saja? Hanya setiap hari kamu kasih duit saja, tapi nggak pernah kau ajarkan sholat, nggak pernah kau ajak jamaah, nggak pernah kau ajarkan akhlak, nggak pernah kau ajarkan haid, nggak pernah kau ajarkan nifas, dan seterusnya. Itu semua adalah tanggung jawab suami. Ini kalau sempat istrinya istri yang salah, apakah nanti akan menghajar suaminya? Masih beruntung ibu-ibu di sini yang mau ngaji, betul enggak? Paling tidak masih tahu diajarkan ustadznya, bu, ini paling sedikit-sedikit ya haid itu sekian hari, ya umumnya haid itu sekian hari, dan paling banyak-banyaknya haid itu sekian hari. Lebih daripada batas yang paling banyak haid itu adalah istihadah, darah apa? Darah penyakit, ya. Kalau darah penyakit yang keluar dari rahim itu, ibu sudah kewajiban sholat. Yang tidak berkewajiban sholat itu ketika darah itu yang keluar adalah darah haid. Ini belum tentu semua suami bisa tahu loh bu, ya kan? Belum tentu semua suami itu bisa tahu tentang adanya haid. Padahal itu suatu hal yang sangat riskan terhadap seorang istri. Kalau sempat yang keluar darah dari rahim seorang istri itu darah istiqadah, sementara itu tidak sholat, yang berdosa siapa? Yang tanggung jawab dosanya siapa? Suami. Sementara suami kita tidak tahu, maka beruntunglah suami-suami yang punya istri malam hari ini mau ngaji. Alhamdulillah. Kenapa? Masih dibantu Pak Ustadz untuk memberikan ilmu. Tapi juga jangan hanya beruntung saja. Paling tidak seorang suami juga harus tergugah bagaimana mau belajar ngaji agar tahu tentang syariat agama, agar tahu bagaimana mendidik anak. Karena istri dan anak-anakmu itu tanggung jawab kamu, sehingga nanti besok di akhirat engkau akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab dan kewajibanmu ketika hidup di alam dunia. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah kosong ya. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang wanita-wanita yang terlaknat. Nah, sekarang ini tentang suami-suami atau laki-laki yang terlaknat juga. Kalau sempat punya istri yang tidak solehah, ya, dan suami kita juga tidak ngerti, apa enggak nanti di alam kubur digebukin oleh malaikat? Betul enggak bu? Ya? Tuntutan daripada istri, saya menuntut ya Allah, dulu saya jadi istrinya si fulan, saya enggak pernah diajarin ngaji, saya enggak pernah diajak sholat, enggak pernah diajarin akhlak. Yang ada tuh cuman tiap tanggal muda saya dikasih jatah 1,5 juta gitu aja, suruh nyukupkan 1 bulan. Masih kurang, minta nggak boleh. Hanya itu aja ya Allah. Maka aku menuntut keadilan ya Allah, karena yang tanggung jawab tentang aku dan anak-anakku itu adalah suamiku. Maka aku tidak mau kalau engkau masukkan neraka ya Allah. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah akan mengambil sebuah keputusan dengan seadil-adilnya, sehingga tuntutan daripada seorang istri itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji ini juga bukan semata-mata hanya rutinitas saja, ya, tapi paling tidak bisa meringankan beban seorang suami. Suami sudah capek-capek mencari rezeki, ya, untuk mencari maisha, mendapatkan uang. Setelah dapat uang dikasihkan sama kita buat untuk ngaji, untuk beli roti, untuk beli minumannya, untuk arisan, untuk apa lagi bu? Ya kan? Jangan untuk shopping lah. Ya. Untuk pengajian, setelah itu kita dapat
ilmu dari majelis taklim, ya. Habis itu kita amalkan sehingga suami kita tidak banyak untuk memberikan arahan-arahan kepada kita. Suami hanya fokus nyari duit saja terus, tapi malah kita pintar sendiri. Oh ya, khed itu batas-batasnya sekian hari, ya kan? Nifas itu juga sekian hari, istighadah itu seperti ini, kewajiban saya sebagai seorang istri terhadap suami itu begini, oh melaksanakan puasa itu begini, dan seterusnya. Nah, itu semua itu kita dapatkan, tapi juga ada peran penting daripada seorang suami. Contohnya apa? Memberikan nafkah. Ibu-ibu juga tidak bisa ngaji di sini kalau nggak dikasih makan suami, betul nggak? Ya kan? Mungkin tenaganya lemah kalau nggak dikasih duit oleh suami, nggak semangat ngajinya kalau nggak dikasih sangu sama suami. Nah, makanya juga jangan disujudkan buat seorang suami walaupun toh bagaimanapun juga, ya kan? Akalnya gimana? Mas seperti itu kok akalnya. Coba lah ibu, kalau yang ibu yang nggak kerja, ya malam-malam datang di sini nggak punya duit, apa semangat nggak kira-kira? Kan nggak semangat kan? Enggak lah, perutnya lapar masa semangat gitu. Oh, datang ke sini juga harus pakai bedak, pakai gincu, ya kan? Cantik-cantikan, ya kan? Nah, itu duitnya siapa? Duitnya suami. Maka juga kita juga harus selalu berusaha dan berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan terhadap suami kita sehingga mereka semangat untuk mencarikan rezeki untuk kita dan juga tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nantikan video berikutnya channel Ustadz Kafi Mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.